Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra shiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatahi alim. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, kasih sayangnya, maghfirah dan ampunannya kepada kita semua. Di malam yang berbahagia ini, malam yang penuh dengan keberkahan ini, Allah masih berikan kekuatan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita dari rumah kita ke masjid ini untuk sama-sama menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu melaksanakan ibadah salat isya secara berjamaah. Dan insya Allah kita akan melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Salawat beserta salam marilah kita sama-sama limpah curahkan kepada panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, kepada orang beliau yang akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil jazaa'i wal qiyamah kelak, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak diberikan syafaat olehnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin di sidang salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari, kita meyakini bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ketika kita menjalankan amal kebaikan, maka dipastikan amal kebaikan yang kita kerjakan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ketika kita melaksanakan ibadah puasa, maka ibadah puasa yang kita jalankan Allah akan janjikan pahala yang dilipat ganda kepada kita. Dalam sebuah keterangan dinyatakan, ketika kita melaksanakan amal ibadah sholat, misalkan ibadah sholat kita yang kita kerjakan itu untuk diri kita sendiri, ibadah zakat untuk diri kita sendiri, ibadah haji, umroh untuk kita sendiri. Tapi ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kata Allah, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya, dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Berarti pahala ibadah puasa yang kita jalankan itu sudah Allah janjikan dengan pahala yang berlipat ganda. Namun pertanyaannya adalah, apakah seseorang ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, ketika dia mampu menahan lapar dan dahaganya di siang hari, menahan syahwatnya, menahan nafsu biologisnya dari lawan jenisnya, apakah itu sudah dijamin, sudah dipastikan akan mendapatkan pahala dari Allah atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Jadi tidak setiap orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tidak setiap orang yang mampu menahan lapar dan dahaganya, mampu menahan syahwatnya, lantas Allah langsung berikan pahala yang berlipat ganda pada orang tersebut. Tidak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal atsya wal ju'. Kata Nabi, banyak sekali orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, tapi dari puasanya itu dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia dapatkan apa? Yang dia dapatkan hanyalah atsya wal ju', hanyalah lapar dan dahaga saja, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Maka jawabannya adalah, mari kita simak pernyataan Imam Al-Ghazali dalam salah satu kitabnya, itu kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan bahwa
puasa itu terbagi 3 bagian. Yang pertama ada puasa umum, yang kedua ada puasa khusus, yang ketiga ada puasa khusus. Puasa umum adalah ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dia mampu menahan lapar dan dahaganya, mampu menahan syahwatnya, nafsu biologisnya terhadap pasangannya, maka itu sudah bisa dikatakan puasa umum. Tidak peduli dengan perbuatannya, tidak peduli dengan tangannya apakah dia berbuat dosa atau tidak, tidak peduli dengan lisannya apakah dia berkata-kata yang melanggar aturan Allah atau tidak. Ketika dia mampu menahan lapar dan dahaga, dia sudah dikatakan puasa umum. Puasa umum ini banyak sekali para hadirin. Kebanyakan dari orang-orang yang berpuasa adalah puasa umum. Mereka hanya mampu menahan lapar dan dahaga saja, tapi tidak mampu menahan anggota tubuhnya, panca inderanya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memang sedang puasa mampu menahan lapar dahaga, tapi dia tidak mampu menahan lisannya dari berkata-kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu menahan lisannya dari menggibah, dari membicarakan aib orang lain, dari membicarakan kejelekan orang lain, dari menyebarkan fitnah, menyebarkan berita-berita hoax atau berita-berita palsu. Dia memang sedang puasa, tapi pandangannya tidak dijaga. Dia memang sedang berpuasa, tapi tangannya tidak dijaga. Dia berdagang, tapi dalam dagangannya dia curang, dia tidak jujur. Dalam timbangannya dia kurangi timbangannya, takarannya dia kurangi takarannya. Padahal dia sedang puasa, padahal dia sedang menahan lapar dan dahaga. Orang itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ada puasa khusus. Puasa khusus ini adalah seseorang ketika dia menjalankan ibadah puasa, dia mampu menahan lapar dan dahaganya. Di samping itu juga dia mampu menahan anggota tubuhnya, menahan panca inderanya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan lisannya dari berkata-kata yang tidak baik, dari ghibah, dari namimah, dari ucapan-ucapan yang menyakitkan hati orang lain, dari ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang dusta atau bohong, mampu menjaga lisannya. Di samping itu juga dia mampu menahan matanya, menahan pandangannya, menahan pendengarannya, menahan kakinya, tangannya, seluruh anggota tubuhnya. Dia tahan untuk tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang yang di samping mendapatkan lapar dan dahaga, dia juga dijanjikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita mampu mencapai derajat yang kedua, mampu mencapai level yang kedua, puasa khusus, agar puasa kita jalankan tidak hanya sekedar lapar dan dahaga saja, tapi juga kita mampu diberikan pahala yang dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada puasa level yang ketiga, level yang paling utama, dan mungkin level ini hanya khusus orang tertentu saja. Mungkin hanya para anbiya saja, para aulia saja, atau orang-orang khusus yang Allah berikan taufik hidayahnya kepadanya sehingga dia mampu berpuasa pada level yang ketiga ini. Apa itu puasa khusus? Apa itu puasa khusus? Puasa yang ketiga ini adalah dia mampu menahan lapar dan dahaganya. Dia juga mampu menahan seluruh anggota tubuhnya, seluruh panca inderanya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga satu lagi, dia mampu menahan hatinya dari berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berada pada level yang ketiga ini, hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kapanpun, hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya, cita-citanya, keinginannya adalah hanya menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hanya menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, hanya menggapai kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sedikit pun, sedetik pun hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah satu detik pun hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini level yang ketiga. Mungkin kita tidak akan mampu. Ketika sholat mungkin bisa aja kita ingat kepada Allah. Bahkan mungkin ketika sholat juga kita jangankan ketika kita sedang di luar sholat, bahkan ketika sholat juga kita mungkin lupa
Karena pikiran kita kemana-mana ketika sholat, apalagi di luar sunat. Lupa, banyaknya kita lupa kepada Allah, banyaknya kita khilaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan mampu mungkin mencapai dapat yang ketiga ini. Minimal tadi, ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita mampu menahan lapar dan dahaga kita juga mampu menahan anggota tubuh kita dari perbuatan di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sedang sholat tarawih dirahmati Allah, tentu kita berharap bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang terbaik bagi kita. Maka harapan kita, cita-cita kita, keinginan kita untuk menjadikan Ramadan ini bulan terbaik tidak hanya sekedar angan-angan dan harapan saja, tapi juga harus dibuktikan dengan usaha kita, dengan kesungguhan kita dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah yang lainnya di bulan Ramadan ini. Hendaknya bulan Ramadan yang kita lalui tidak hanya sekedar rutinitas saja, aktivitas saja. Ramadan tiba kayak gitu, lewat Ramadan kayak gitu lagi, nggak ada perubahannya. Hendaknya setiap Ramadan kita jadikan sebagai momen yang tepat bagi kita untuk meningkatkan diri kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita, sehingga setiap Ramadan yang akan kita lalui selalu menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.